Selamat datang kembali di channel saya Godiosan. Pada hari Minggu ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin cukup sudah lama viral dan mungkin banyak orang yang sudah membahasnya, tapi saya ingin membahasnya dengan cara pandang saya. Mari kita mulai konten Minggu Mikir kita pada hari ini. Jadi pada konten Minggu Mikir kita pada hari ini adalah membahas sesuatu yang belakangan ini sudah viral, dan ya viralnya itu di beberapa platform media sosial ya, seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan yang lainnya, yaitu Black Lives Matter. Ya, mungkin saya telat banget ya membahas tentang Black Lives Matter ini. Cuman ada banyak hal unik yang terjadi pada suatu kayak peristiwa yang terjadi pada belakangan ini. Ya, kematian George Floyd terhadap yang disebabkan oleh 4 polisi Amerika yang berkulit putih membuat amukan dan rasa nasionalisme terhadap persatuan ras gitu di dalam Amerika pun sangat berkobar-kobar gitu. Kita bisa melihat bahwa Black Lives Matter di dukungan dari entah itu dari negara Asia maupun Middle East atau Asia Tengah maupun negara Eropa lainnya yang sangat-sangat menggemparkan dunia. Mungkin kita bisa tarik mundur ke belakang mengapa rasisme ini menjadi bagian suatu pemikiran yang sangat penting di dalam hidup kita. Kita tarik mundur di mana pada saat Amerika masih zaman kolonial dan belum terjadinya revolusi politik yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln dan yang lainnya. Itu orang kulit hitam diperbudak dengan, ya kita tahu ya diperbudak itu seperti apa gitu kan. Mereka tidak digaji, mereka tidak diberi makan pun, tapi hanya sedikit sekali sehingga mereka mengalami kayak busung lapar maupun sakit gitu yang lainnya. Ya, rasisme pada saat itu sangat tinggi sekali ya, sehingga orang kulit putih merasa superior terhadap orang kulit hitam, sehingga pada nanti amandemen ke-13 yang dilakukan oleh Abraham Lincoln pun akan mengubah bahwa orang kulit hitam dan orang kulit putih dan apapun rasnya itu memiliki hak yang sama, yaitu hak kebebasan. Sehingga akhirnya terjadilah revolusi di mana orang kulit hitam dan orang kulit putih juga bisa mendapat pekerjaan yang sama, mendapat gaji yang sama, mendapat perlakuan yang sama. Ya, itu yang terjadi di Amerika ya. Cuman saya tidak ingin terlalu membahas yang di Amerika karena sudah banyak orang juga yang membahas tentang pentingnya kesetaraan ras di negara kita maupun di negara Amerika Serikat. Namun saya ingin membahas lebih dalamnya itu di lingkup Indonesia. Ya, di Indonesia. Mungkin dari beberapa kita tahu ya kalau misalkan Indonesia merupakan negara Pancasila di mana kita menganut satu ketuhanan yang Maha Esa dan yang lainnya. Pancasila ini sebenarnya merupakan dasar dari suatu negara yang sangat baik bagi saya. Jujur aja sih, nggak ada dasar negara yang lebih baik lagi daripada Pancasila menurut saya. Tapi eksekusinya di dalam negara itu pun sendiri pun masih kurang kalau menurut saya. Jujur aja, saya walaupun tinggal di Indonesia selama 20 tahun ini, ya saya nggak pernah pergi kemana-mana sih. Jadi saya merasakan tinggal di Indonesia selama 20 tahun, dan saya telah
mencicipi lah di beberapa kota seperti ibu kota Jakarta, di Surabaya, di Banjarmasin, dan di beberapa tempat yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa saya merupakan keturunan dari Chinese ya, walaupun tidak asli ya, masih ada keturunan Chinese-nya. Tapi ini yang saya rasakan, dimana rasisme di Indonesia itu masih sangat tinggi ya. Bisa dibilang cuman itu kan menurut saya gitu kan, bukan menurut kalian yang tinggalnya di sini lah, tinggal di situ lah. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya merasakan rasisme itu masih cukup tinggi. Mengapa saya bilang seperti itu? Saya berikan beberapa alasan yang cukup bisa membuat kita berpikir lagi gitu dalam mengeksekusi dalam kerasisan ini. Yang pertama, tingkat edukasi yang sangat-sangat minim terhadap rasisme. Ya, mengapa saya bilang seperti itu? Saya tinggal di suatu daerah ibu kota, lebih tepatnya di daerah Kemayoran. Saya nggak mau bilang lebih lanjut lagi sih daerah di mananya lebih tepatnya, pokoknya di daerah Kemayoran. Di mana di daerah, lebih tepatnya daerah ibu kota sih, bukan daerah Kemayoran aja yang saya pernah rasakan, tapi di daerah ibu kota sendiri pun masih banyak terdapat rasisme yang bisa kita lihat terhadap kaum Chinese ya. Yang pertama, saya pernah mengalami ejekan gitu kan. Woi, mata sipit. Ya, mungkin bagi orang yang seperti saya kan, orangnya cuma numpang lewat aja ya, jadi nggak terlalu peduli banget gitu kan. Tapi saya menyadari gitu kalau misalkan orang pribumi yang mengatakan kita adalah mata sipit, mereka tidak pernah kayak mungkin itu hanya candaan ya bagi mereka, mungkin hanya candaan. Cuman candaan itu bukan candaan lagi loh kalau misalkan sudah menyangkut suatu karakteristik dalam tubuh kita, entah itu body shaming atau apapun itulah yang berhubungan dengan karakteristik keturunan Tionghoa atau keturunan Chinese. Seperti kita tahu ya, kita memiliki mata yang sipit maupun logat-logat yang cukup menarik seperti logat Xiaochu, pakai ya seperti itulah. Ya mungkin itulah yang kita rasakan di saat kita tinggal di ibu kota, kerasisan yang sangat tinggi gitu yang dilakukan oleh pihak pribumi kepada kita. Apakah itu aja? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menceritakan beberapa kasus ya, karena kalau saya terlalu banyak menceritakan banyak kasus, sepertinya kurang menarik. Selain itu juga, mengapa sih saya mengambil topik ini? Padahal topik ini sangat sensitif gitu dibahas di Indonesia. Ya karena kalau misalkan Amerika saja bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Ya kan, Amerika sekarang sangat gemparnya mendukung Black Lives Matter. Begitu juga dengan beberapa artis di Indonesia yang saya tahu, dan juga beberapa artis dari mancanegara pun juga mendukung Black Lives Matter ini. Tapi ada satu hal yang menarik gitu, kenapa mereka tidak pernah mendukung kesetaraan ras di Indonesia? Ya, kalau bisa kita lihat, hanya artis-artis saja yang tidak pernah tersentuh dengan kata-kata kerasisannya ini. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, di masyarakat kecil maupun di daerah-daerah kecil yang masyarakat biasa aja, yang menjalani hidup dengan biasa aja, itu seringkali mendapatkan pencandaan rasis itu, seperti mata sipit lah, kamu bisa bahasa Mandarin atau enggak. Iya, pokoknya stereotip seorang keturunan Tionghoa itu sendiri. Ya, belakang saya nggak pernah gitu dengar ada orang berpendapat tentang bagaimana menyelesaikan kerasisan di Indonesia. Ya sangat jarang sekali, malah tidak ada gitu. Karena menurut mereka
apa ya, kesetaraan ras itu sudah ada di Indonesia, padahal belum ada loh. Maksudnya secara, kalau misalkan kita terjun ke lapangan ya, dengan jelas sekali kita tahu bahwa misalkan ras itu masih sangat-sangat dalam sekali, dan sangat-sangat apa ya, menekan beberapa kalau misalkan saya anak muda dan beberapa kaum remaja dan kaum anak-anak lainnya itu merasakan sangat-sangat apa ya, beban dan pikiran stres yang terlalu banyak gitu. Cuma nanti pasti ada yang salah satu di komen nanti bilang kayak gini, ya itu kan menurut Anda ya, bukan menurut saya. Kan kalau saya kan hidup sebagai keturunan Chinese ya biasa-biasa aja gitu. Tapi cobalah kita berpikir, mengapa kalau misalkan menurut Anda dia nggak apa-apa gitu, tapi kenapa masih banyak orang yang tersiksa dengan kata Chinese dan kata-kata keturunan kaum yang lainnya gitu. Sangat-sangat sedih gitu kalau misalkan saya lihat gitu, apalagi dengan diperparahnya dengan suatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan gitu di tahun 1998. Kalau kita tahu di mana kita memasuki era revolusi, tetapi ya kembali lagi kaum Chinese pun juga tertindas. Ya, kaum Chinese pun tertindas dengan cara yang apa ya, dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat tidak memiliki akal, dan sangat-sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan yang sangat-sangat parah. Dan itu terjadi di Indonesia. Bahkan setelah reformasi pun, setelah setahun peristiwa 1998 pun, apakah ada perubahan tentang rasisme di Indonesia? Saya kembalikan lagi kepada kalian gitu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kan saya kan kamu cuma lahirnya tahun 1999 dan itu pun tidak terjadi pada masa Anda gitu. Cuman kan saya juga lahir setelah itu ya, dan saya pun juga bersekolah di sekolah swasta, walaupun di sekolah swasta, tapi lingkungan kita pun dipenuhi oleh orang-orang yang menurut saya cukup rasis loh. Setiap hari lewat dikatain itulah, dikatain inilah, ya macam-macam stereotipnya orang keturunan Tiongkok, sehingga kami pun sedih gitu. Mungkin ini tidak mewakili ya sama sekali, tapi menjadi suatu bahan pemikiran gitu bagi kita-kita. Mengapa rasisme itu tidak bisa pernah hilang? Mengapa perbedaan itu selalu terjadi terhadap hidup kita? Entah itu dari bentuk fisik kita, maupun dari keturunan kita, maupun perbedaan dari tingkat kepintaran kita, maupun dari yang lainnya. Mengapa kita tidak bisa menyetarakan hal tersebut gitu? Ya, ini menjadi suatu bahan pemikiran yang penting gitu. Dan seperti yang saya bilang, rasisme di Indonesia masih cukup banyak, dan itu pun susah untuk dihilangkan. Dan bukannya kita tidak mau untuk mengubahnya, tetapi karena kita tidak bisa dan kita dihalangi. Ya, kita tetap terus dihalangi. Menurut kita, rasisme terus ada bagi keturunan Tiongkok maupun keturunan Chinese. Ya, sama aja. Itu pun tidak pernah hilang. Apa stereotip yang diberikan oleh pihak yang lain, entah itu pihak dari keturunan dari A, B, C, D, E, F, G dan sampai Z itu merupakan mungkin bagi mereka adalah candaan bagi mereka, tapi kalau bagi orang-orang yang sangat sensitif dengan hal tersebut, itu bukan lagi candaan, itu menyangkut harga diri seorang tersebut. Oke, jadi Black Lives Matter dan maupun tim-tim pendukungnya yang lain itu harus kita support. Apakah saya support dengan Black Lives Matter? Ya, saya support dengan sepenuhnya. Walaupun saya tidak mengikuti campaign mereka,
Walaupun saya tidak ikut berdonasi, tapi tetap saya dukung dalam apa ya, misalkan kalau kita bertemu dengan seseorang yang memiliki orang kulit hitam, kita nggak perlu mengejek mereka, atau misalkan kita tidak perlu apa ya, kayak ya pokoknya menyindir mereka. Kita hanya tunjukkan dengan sikap kita aja, misalkan kita tetap berteman dengan orang-orang tersebut. Saya suka dengan beberapa channel YouTube yang membahas beberapa konten tentang Black Lives Matter ini. Salah satunya yang sering saya tonton adalah Corridor Crew. Ya, ini merupakan bukan seorang sih, maksudnya suatu organisasi yang menggunakan VFX untuk mencari pekerjaannya, dan mereka cukup berani untuk membahas Black Lives Matter ini. Kalau bisa kalian cek, silahkan cek. Ya, semoga rasisme di dunia ini bisa dihilangkan, dan kita pun mendapat kesetaraan yang adil, dan kita dapat mendapatkan hak-hak yang sama. Walaupun sekarang ini bisa kita lihat ya, entah itu kaum Chinese maupun orang-orang pribumi, orang Batak, orang Madura dapat bekerja di tempat yang sama, tapi masih bisa ada kemungkinan orang-orang tersebut saling menyindir satu sama yang lain mengenai ras, entah itu mengenai yang berbeda lah dari mereka sendiri. Ya, mungkin konten Minggu Mikir kita sampai di sini dulu aja. Kalian bisa memberikan topik-topik yang kalian pengen di komen. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen sekali kalian bahas, entah itu sesuatu yang sangat-sangat viral ataupun sangat-sangat yang menyangkut dengan diri saya, bisa kalian bisa kalian tinggalkan di komen ya. Terus kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Saya akan mencoba memberikan konten-konten yang menarik bagi kalian, dan jangan lupa di hit juga notification bell-nya biar kalian tahu kalau misalkan saya memberikan atau mengupload video-video yang baru. Dan jangan lupa di share, di like. Kalau nggak suka kalian dislike juga tidak apa-apa. Kalian bisa share juga ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, maupun ke kerabat-kerabat kalian yang lain, agar ya channel saya bisa bertumbuh. Walaupun ini cuma hanya hobi, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kalian, kepada subscriber saya juga. Ya, sekian konten Minggu Mikir kita pada hari ini. Sampai jumpa di konten Mari Bercerita ya episode keempat. Dadah.